Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah senang sharing hati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain ini cuy? Aduh, pada liburan kemana ini? Mama tua kaplak ini pasti dandannya cantik ini ya. Oh ya, asal kalian tahu ya cuy ya, di North Point di sini ya ada apa namanya? Ada orang lokal ya yang mempokingkan mbak-mbak yang karaokean keras-keras ya di atas flatnya ya. Di situ tuh biasa kumpulan teman-teman kita kalau misalkan libur ya di area North Point. Nah itu ada Filipina dan lain-lainnya. Nah itu ada dipokingkan sampai geger ya cuy ya. Terus ya itu tadi akhirnya bersih di situ tuh. Nggak ada yang karaoke. Kalian tuh suaranya cempreng gitu kan. Sampai kayak dunia merasa punya sendiri. Nggak boleh ya. Di Hongkong itu punya aturan. Kita tuh kalau misalkan mau karaoke ya walaupun di tenda kita tuh harus cek dulu gitu kan. Terus juga kalian tuh suaranya melengking banget gitu. Apalagi di typo ya, itu udah ada warningnya kalau misalkan kalian menyalakan speaker itu dendanya 10.000 cuy. Sayang kan 20 juta ya nggak sih? Oke deh, hari ini kita bahas tentang teman kita yang sabar menjalani 2 CC ya. Ini sebenarnya menurut Kayat Isam sih mental si pekerja migran ya. Semuanya tuh kenapa sih cuy kalau misalkan kita tuh bersaing dengan teman kita sendiri tuh kenapa harus ada iri, dengki dan lain-lain. Coba teman-teman Kaisam yang 2 partner kerjanya coba berikan alasan ya bagaimana tips supaya bisa menjaga kelanggengan ya. Ini sih kembali ke pribadi kita masing-masing ya cuy ya, dimana ada rasa capek, keadilan tidak bekerja ya kan. Ini tuh bisa menjadikan kita renungan bersama. Kita tuh di sini tuh dengan status yang sama gitu kan. Kalaupun harus dibanding-bandingkan dengan teman gitu kan. Ya manusiawi menurut Kaisam, dan kita tuh bisa memilih menjadi orang pemaaf aja gitu kan. Akhirnya si pekerja migran ini atas kezoliman temannya ya, terus juga atas kesabarannya, akhirnya dia mendapatkan majikan dan kemarin itu mengucapkan syukur, alhamdulillah Kayat Isam, terima kasih supportnya, terima kasih semuanya, saya bahagia sekali saya mendapatkan majikan luar biasa setelah dia 4 bulan kerja meninggalkan majikan lamanya. Yang jadi sedihnya temannya ini, partner ini sebenarnya yang diajak kerja bareng gitu cuy. Oke cuy, jadi kita sebut aja Mbak A dan Mbak B. Mbak A ini teman yang cerita sama Kayat Isam ya. Jadi ceritanya dia ini dua-duanya ini diterminate sama majikan. Pada waktu itu Mbak A ini mendapatkan job pertama kali ya kan. Saat dia ini interview, si majikannya ini berusaha untuk supaya si cecenya ini memiliki pekerjaan yang cocok gitu dengan partnernya. Jadi diberikan spesial sama majikannya untuk mencari partner kerja sendiri. Kebetulan nih ketemulah sama si Mbak B. Akhirnya karena dia itu merasa bahwa Mbak B di ujung visanya 2 hari lagi ya kan, kalau dia nggak dapat majikan dia harus pulang ke Indonesia dan harus cari majikan di Indonesia gitu. Akhirnya si Mbak A ini nawarin, kamu kerja bareng sama saya aja mau nggak? Ya kan. Nah dari sini nih Mbak B ini merasa bahwa oh iya nih ada job nih, ya udah deh nggak apa-apa saya kerja sama kamu. Akhirnya cuy mereka berdua ini cimeng di majikan yang ini ya cuy, menjaga nenek kakek lumpuh dan ada perawan tuanya di situ anaknya. Jadi akhirnya mereka ini dijeng berdua cuy, dan sama-sama diterminate, otomatis dia menghabiskan tunggu visa di Indonesia. Dan berdua ini couple cuy. Jadi bestian gitu, saya pulang dulu ya ke rumah kamu, saya jalan-jalan dulu di tempat kamu dengan happy. Euforia bahwa mereka ini bersyukur mendapatkan pekerjaan yang sama. Akhirnya visa si Mbak A ini turun lebih cepat, kemudian menyusul visanya si Mbak B. Mereka ini bekerja merawat orang tua dari majikannya yang cimeng ini. Ternyata di situ, nah ya gitu aja ya. Kita tuh tidak bisa mengejat seseorang sebelum kita tinggal selama 3 hari dalam satu atap ya. Jadi kita tuh nggak bisa menilai orang itu hanya dari covernya. Sebelum kita benar-benar tinggal satu rumah minimal 3 hari lah ya. Itu tuh kita akan tahu karakter orang tersebut. Akhirnya si pekerja migran ini yang Mbak A ini merasa bahwa Mbak B ini toksik ya. Kok sering sering ngaduin gitu kan ke majikan, sering ngomongin ke majikan gitu kan. Kadang kalau Mbak A ini bertanya tentang pekerjaan, itu kan kerjaan kamu ya, mikir sendiri aja. Kayaknya beban mentalnya tuh lebih berat gitu daripada si Mbak A. Jadi emosi terus kalau sama Mbak A ini kan. Sampai pada akhirnya si Mbak A ini merasa bahwa kulitnya ini ya
disuruh mencuci ini pakai tangan semuanya. Terus majikannya perlakuannya ini nggak adil jadinya cuy. Jadi si Mbak A ini diberikan pekerjaan yang lebih berat. Terus juga kalau misalkan si pokoknya intinya dimarah-marahin terus lah si Mbak A ini sama majikannya. Sampai pada akhirnya dia ini merasa bahwa dia udah digigit anjing, di situ juga ada anjingnya cuy ya. Digigit anjing tidak diobati, terus tangannya luka juga diam aja majikan, terus juga pokoknya kerjaannya kayak Tisam super duper maafan, tapi saya berusaha bagaimana caranya saya fighting di majikan tersebut. Akhirnya cuy, karena dengan jadi kamu sama Mbak B itu ngapain di rumah? Ya diam-diaman aja Kaisang. Saat saya bertanya saya selalu mikir aja sendiri, itu kan kerjaan kamu, jadi gitulah cuy. Jadi lupa tuh kemarin yang berjuang sama-sama ya cuy ya. Ya iya sih ya. Kita juga nggak bisa maksain keadaan gitu kan. Akhirnya si Mbak A ini merasa bahwa oh saya nggak bisa nih kerja dengan cara seperti ini, mental saya kena banget nih. Jadi apa yang dilakukan si Mbak A ini pintar cuy. Jadi dia ini datanglah ke salah satu agensi, dimana mungkin sudah jodoh dengan agen barunya ya. Saat dia ke sana ada majikan yang tanya, tangannya ini kan penuh luka. Jadi tangannya ini luka. Terus si majikan itu nanya, Cece, kamu cari majikan? Iya, saya lagi cari majikan. Kenapa tanganmu? Akhirnya diceritakanlah semuanya kalau saya mau berhenti hari ini juga sama majikan. Jadi saya mau cari majikan dulu, saya cimeng dulu, baru saya akan bayar majikan. Kenapa kok kamu sampai bayar majikan? Apa nggak sayang uangmu? Ini bagian dari interview mungkin ya. Jadi calon employernya nih nanya, kepo, karena tangannya itu luka banget gitu cuy. Kena luka lah pokoknya. Karena itu, kena cuci itu pakai biopaso itu nggak boleh pakai saumat katanya. Memang majikan tuh aneh ya, ada yang harus pakai saumat, sampai ngepel juga harus pakai saumat gitu kan. Saumat itu sarung tangannya. Ada yang nggak boleh karena itu longva ya, beda-beda sih majikannya cuy ya. Akhirnya si employer ini ngomong, loh kamu kenapa? Akhirnya diceritakanlah seperti itu, saya nggak apa-apa bayar majikan, saya udah nggak kuat di sana 2 cc dan saya tuh selalu dimarahin dan dipojokin. Padahal saya tuh kerja benar ya kan. Kamu mau nggak ikut saya katanya. Waduh, ya kan udah lagi cari majikan dapat tawaran kayak gitu sama majikannya gitu kan. Kamu yakin mau ambil saya katanya? Kalau kamu mau ambil saya nggak apa-apa, saya mau bayar majikan malam ini juga, saya mau keluar katanya. Iya nggak apa-apa, nanti saya bantu kamu 3.000 katanya. Coba siapa yang nggak bersyukur ya kan? Ya kan? Nah maka dari itu cuy, si pekerja migran ini tidak berhentinya mengucap syukur ya atas kesabarannya dia memilih jalan. Saya nggak apa-apa bayar majikan demi saya menyelamatkan mental health saya ya kan. Akhirnya si majikan ini kan cerita-cerita, oke deh cocok cuy. Akhirnya cimeng lah di hari itu, tanda tangan tuh mereka berdua tuh. Terus akhirnya kan harus ninggalin uang jaminan ya di agen itu ya cuy ya. Terus majikannya tuh ngomong kayak gini, nggak apa-apa saya bantu kamu 3.000 katanya, kan kamu harus bayar majikanmu kayak gitu kan. Ya Allah Gusti, ini namanya sudah jalannya, jangan iri bos ya kan. Nanti kalian dicontoh lagi, ya nggak apa-apa kalau misalkan memang kamu merasa udah ada intimidasi, udah seperti ini ya kan, sudah mendapatkan ketidakadilan, pilihannya ya kita nunggu determinate atau kita yang cari majikan lagi gitu. Kalau kita nggak punya uang ya kita melakukan one man notice, tapi syaratnya kita cari majikan dulu supaya kapan-kapannya kita dikeluarin kita udah siap gitu cuy. Akhirnya cimeng, akhirnya cuy patah hati si pekerja migran ini terhapuskan ya. Setelah dia ini mau nih bawa uang tuh bantuan dari majikan barunya ya 3.000 ya kan. Terus juga dia meninggalkan jaminannya, dia kan otomatis punya uang ya untuk ninggalin jaminan karena dia merasa bahwa dia udah punya 1 bulan gaji dan dia itu cari ke agen lain supaya mendapatkan pekerjaan baru gitu cuy. Setelah dia pulang cuy ke rumah, dia pas gajian terus dia itu dipanggil, disuruh tanda tangan ya kan. Setelah itu osong Fanyan naik, hah? Coba sih ya, gitu kan. Majikannya udah marah-marah kayak gitu, udah bisa. Coba sih ya, kalau misalkan kamu pulang ke Indonesia, ya udah sekarang aja kamu pulang, kayak itu. Karena dia ini sudah mendapatkan majikan dan tekad bulat ya kan. Akhirnya mau bantai. Oh iya Fanyan naik, oke lah. Wes keren gak sih pekerja migran ini punya harga diri dengan majikan yang seperti ini, bener gak? Akhirnya si majikan ini, oke. Levannya naik lah, gitu kan. Ya memang kenyataannya mungkin tidak diterima dengan baik ya. Hanya si pekerja migran ini melakukan beri kontrak saat itu juga dan membayar 1 bulan gaji ke majikan. Akhirnya majikannya ngeper sendiri cuy. Kenapa? Karena pada waktu Januari itu tiketnya mahal semua.
Ya kan? Akhirnya dia bilang, ya udah kamu boleh pergi sekarang, tapi tiketnya tunggu ya 4 hari lagi katanya. Saya mau belikan tiket. Ya nggak apa-apa Kak Syam, kita udah siap gitu kan. Akhirnya si majikan baru ini, bagaimana Cece? Oke, so far oke, wis mantap, is the best. Akhirnya si pekerja migran ini memutuskan kontrak di saat itu juga ya. Dia keluar dan dia mendapatkan tiket pesawat, dia pulang ke Indonesia menunggu visa. Jadi saat si majikan ini menantang untuk hari itu juga keluar, dia mengiyakan gitu cuy. Tapi lagi-lagi ini sudah jalannya mbaknya ya. Akhirnya dia diberikan kesempatan untuk tunggu di luar dan itu proses pemrosesan majikan baru ya cuy ya. Itu dia mendapatkan kesempatan untuk mengajukan berkas di sini gitu kan. Jadi pas Kaltim dia pulang ke Indonesia nunggu visa. Nggak sampai 1 bulan visanya turun cuy. Alhamdulillah kayak bisa, padahal saya 4 bulan ngebreak, saya visanya turun. Ya selama kamu tidak melakukan criminal case dan alasan kamu masuk akal ke imigrasi, ya imigrasi nggak ada alasan untuk tidak menurunkan visa kamu, ya kan? Akhirnya dia pulang lagi ke sini dan 180 derajat pekerjaannya berubah jadi terbaliknya. Ini ya cuy ya, kadang kalau misalkan kita niat kerja bener, ujian, rintangan apapun ya selalu ada gitu kan. Ya tapi ya kita semangat aja gitu, yakin aja kalau misalkan Allah maha baik, ya kan. Nah akhirnya si pekerja migran ini ngebreak malah dibantu sama majikan barunya. Ini kan bukannya rezeki ya kan, berarti selama ini dia sudah melakukan pekerjaan yang baik, ya mungkin bukan jodohnya di majikan yang lalu. Oke, ini pembelajarannya apa? Buat kalian yang merasa dizolimi, diintimidasi sama majikan, kalian boleh membuat report ke imigrasi bahwa adanya ancaman, adanya ini dan lain-lain ya cuy ya. Kalian bisa melakukan break kontrak, saat itu juga keluar syaratnya kalian harus membayar 1 bulan gaji. Tapi kayak Tisam, kalau majikan saya nggak mau belikan tiket pesawat gimana? Jadi saat kalian mau ngebreak kontrak, kalian menulis, majikan pada hari ini saya memutuskan kontrak dan hari ini juga saya keluar dengan membayar 1 bulan gaji sebagai tanda pemberitahuan. Bayarlah tuh ke majikan, jangan lupa difoto, kasih tahu agent saya hari ini keluar, saya sudah bayar majikan. Oke, kita tanya sama majikan kapan saya diberikan tiket pesawat. Kalau ngamuk nih yang ngusir kamu, nggak jadi masalah, kamu keluar dulu dari rumah itu, setidaknya kamu sudah memberikan uang dan bukti. Setelah itu kamu langsung naik labor di dekat rumah majikan kamu. Nah, sebelum naik labor, kamu tanya lagi sama majikan kamu mau membelikan tiket pesawat saya kapan? Kalau tidak ada informasi atau tidak pemberitahuan, saya naik labor ya, gitu. Kasih tahu majikan, kalau majikannya takut duluan, ya pasti akan memberikan hak kamu ya. Tapi kalau enggak, ya wis, kita naik aja labor. Nanti di situ dihitung, saya meminta tiket pesawat, akomodasi, cuti tahunan, ya kan? Karena kita yang keluar, ya kan? Setelah itu, si labor akan memanggil majikan untuk mediasi ya cuy ya. Nah disitulah nanti terbayar melalui labor kalau majikan sulit. Jadi buat kalian yang pusing-pusing ya, kayak Sam, apa bedanya a break sama notice? Sama aja sih, sama-sama termination ya. Sama-sama keluar dari rumah majikan, sama-sama memutuskan kontrak. Cuma ada yang langsung keluar dengan cara kita membayar 1 bulan gaji atau melakukan one month notice atau pemberitahuan bulan depan keluar ya. Itu terserah. Kalau bulan depan keluar berarti kamu tidak harus membayar 1 bulan gaji. Justru nanti kamu yang akan mendapatkan sisa gaji. Jadi dari tanggal notice kita sampai tanggal keluar, berapa hari kita ada di rumah itu, ya itu yang didapat ya. Tetap aja akomodasi, cuti tahunan dan tiket pesawat. Oke, belajar dari si pekerja migran ini bahwa kalau misalkan kita sudah nggak nyaman dengan majikan ini, kita boleh kok memutuskan kontrak. Karena sebagai pekerja kita pun memiliki hak yang sama untuk untuk mencari pekerjaan yang benar-benar cocok dengan kita. Hanya saja kita di sini terbentur ya dengan aturan imigrasi, di mana saat kita memutuskan kontrak dan tidak finish, kita harus wajib keluar dari Hong Kong. Itu dikarenakan imigrasi mengantisipasi praktek job hopping atau pindah-pindah majikan hanya untuk mencari gaji yang lebih tinggi. Itulah ya yang lagi kita perjuangkan ya, supaya imigrasi itu bisa memberikan keadilan untuk kita. Karena banyak juga kok majikan yang maafan sekarang ini ya cuy ya. Oke, mungkin itu sharing KSM hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kira-kira ada kisah yang sama nggak dengan kalian saat memutuskan kontrak sama majikan? Kira-kira kalian pernah diusir nggak sama majikan? Kasih tahu dong. Bye bye. Sudah bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.